Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Maulida Andriani dengan NPM C10180156 dari kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan 1A. Saya di sini akan membahas materi mengenai akuntansi keuangan lanjutan 1. Yang pertama, ada materi akuntansi. Jadi di dalam akuntansi ini sendiri ada definisi akuntansi, yang kedua ada klasifikasi bidang akuntansi, yang ketiga ada fungsi akuntansi, dan yang keempat ada siklus akuntansi. Jadi bahas yang pertama dulu, definisi dari akuntansi itu sendiri. Merupakan suatu kegiatan untuk mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi. Akuntansi itu juga prosesnya itu mencatat semua aktivitas dengan masalah keuangan. Juga ada fungsi akuntansi. Yang pertama, fungsinya itu untuk merekam catatan transaksi atau recording report. Secara sistematis dan kronologis, fungsi ini merupakan fungsi utama dari akuntansi karena merekam catatan transaksi ini kemungkinan dikirim ke akun ledger sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis pada akhir periode. Kemudian fungsi yang kedua ada melindungi properti dan aset. Fungsi akuntansi ini untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Semua disipasi tidak sah dari aset akan mengakibatkan sebuah bisnis itu mengalami kebangkrutan. Nah, yang ketiga, fungsinya itu untuk mengkomunikasikan hasil. Untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang terkait pada bisnis tertentu, misalnya kepada investor, kreditor, karyawan, kemudian kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya. Fungsi yang keempat ada mengklasifikasikan. Sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat, dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entry. Aktivitas klasifikasi ini dilakukan pada buku yang disebut sebagai ledger. Yang kelima, fungsinya itu membuat ringkasan. Fungsi ini untuk meringkas yang melibatkan penyajian data rahasia dan atau dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal untuk penggunaan akhir dari laporan akuntansi tersebut. Nah, membuat ringkasan ini aktivitasnya mengarah pada penyusunan laporan seperti neraca saldo, laporan laba rugi, kemudian laporan neraca. Kemudian fungsi yang keenam ada analisis dan menafsirkan. Yang terakhir ini melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan yang sudah melalui proses analisis kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis. Kemudian yang keempat ada siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi ini suatu proses dalam membentuk sebuah laporan finansial atau keuangan perusahaan yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkup akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dengan aktivitas transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan perusahaan. Kemudian, proses kembali dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai jurnal pembalik.
Nah, dalam penjelasan siklus akuntansi juga dijelaskan tentang jurnal umum. Jadi jurnal umum ini sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Ialah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat dari jurnal penyesuaian ini yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Kemudian ada jurnal penutup. Adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Selanjutnya ada buku besar pembantu. Ialah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu ini sebagai perluasan buku besar umum. Jadi, catatan yang ada di dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu buku besar umum, yaitu rincian hutang dan piutang. Selanjutnya ada buku besar umum. Buku besar umum merupakan seluruh perkiraan transaksi yang masing-masing berdiri sendiri seperti kas, persediaan, utang, piutang, dan modal. Yang kedua, ada materi laporan keuangan. Untuk jenis-jenis laporan keuangan, yang pertama ada neraca atau balance sheet. Laporan neraca berfungsi untuk menunjukkan kondisi informasi dan posisi keuangan bisnis pada periode atau waktu tertentu. Melalui laporan neraca inilah dapat mengetahui data tentang kewajiban berupa utang, ekuitas, atau modal perusahaan, dan jumlah aktiva berupa harta atau aset. Dalam penyusunan neraca ada 3 komponen yang wajib diketahui, yaitu yang pertama aset, liabilitas, dan ekuitas. Sehingga nantinya total aset dan total kewajiban harus sama. Kewajiban dan modal harus sama. Jika ada selisih atau ada perbedaan, berarti ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, untuk jenis yang kedua, ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi ini bertujuan untuk memberikan informasi apakah perusahaan tersebut berada dalam kondisi laba atau rugi. Penyusunan laporan laba rugi terbagi menjadi 2 cara, yaitu cara langsung atau single step dan cara bertahap atau multiple step. Cara langsung, jika menerapkan cara ini dalam penyusunan laporan laba rugi, perusahaan hanya perlu menjumlahkan seluruh pendapatan dari atas sampai bawah menjadi satu kelompok, lalu mengurangi dengan total beban dalam periode yang berlaku. Kemudian cara kedua, cara bertahap. Cara ini dinilai relatif lebih susah dari cara langsung. Pada metode ini, pendapatan bisnis dipisah menjadi 2 kategori, yaitu pendapatan operasional yang berasal dari kegiatan pokok dan pendapatan non-operasional yang berasal dari kegiatan luar pokok. Baru setelah itu dikurangi dengan total beban atau biaya. Namun, apapun cara penyusunan yang dipilih, ada beberapa komponen yang penting yang wajib ada dalam laporan laba rugi, yaitu pendapatan, kemudian laba rugi usaha, beban pinjaman, dan beban pajak.
Untuk jenis yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas bertujuan untuk menunjukkan data tentang aliran masuk dan keluarnya kas pada perusahaan periode tertentu. Berdasarkan data arus kas yang terkini, perusahaan dapat memanfaatkan laporan jenisnya itu sebagai indikator jumlah arus kas pada periode selanjutnya. Laporan arus kas disusun menjadi 3 bagian berdasarkan sumber arus kas masuk, yakni arus kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Sementara itu, arus kas keluar dilihat dari seberapa banyak jumlah beban biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, untuk yang keempat ada laporan perubahan modal atau retained earning. Nah, untuk laporan perubahan modal ini, manfaatnya pada perusahaan akan memastikan setiap dana secara efisien. Mengapa perusahaan membutuhkan laporan perubahan modal itu? Karena laporan perubahan modal menyediakan data mengenai seberapa besar perubahan modal yang telah terjadi sekaligus dengan penyebab perubahannya. Untuk membuat laporan perubahan modal, perusahaan harus menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. Pasalnya, penyusunan laporan perubahan modal membutuhkan beberapa data yang cukup spesifik, seperti pengambilan dana pribadi oleh pemilik pada tahun tertentu, kemudian modal pada awal periode, kemudian serta jumlah laba atau rugi bersih pada tahun tertentu. Adapun manfaat dari laporan keuangan. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan sendiri dapat menjadi bukti yang akan digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan si perusahaannya itu selama beberapa tahun terakhir. Yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban. Karena laporan keuangan itu penting bagi perusahaan agar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, dapat memberikan peluang bagi seluruh karyawan untuk memberikan ide yang sekiranya dapat memajukan atau memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kelima, sebagai alat pengambilan keputusan di sebuah perusahaan. Karena laporan keuangan mencakup nilai-nilai atau aspek-aspek yang bisa perusahaan itu sendiri mengambil suatu keputusan. Nah, untuk laporan keuangan ada hubungannya di setiap laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang amat sangat penting. Karena laporan keuangan merupakan suatu hal yang vital. Artinya, hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan guna dilakukannya suatu pengambilan keputusan yang tepat. Yang pertama, hubungannya itu dari pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya ini disajikan dalam laporan laba rugi, mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam neraca. Kemudian yang kedua, hubungannya itu dari laba bersih. Laba bersih mengalir ke dalam laporan perubahan modal atau ekuitas pemegang saham dan merupakan determinan penting dari saldo akhir modal. Yang ketiga, ada saldo akhir akun modal atau ekuitas. Akibat perubahan modal yang terjadi dalam laporan perubahan modal akan berhubungan dengan neraca dalam hal pencatatan modal di neracanya itu sendiri. Yang keempat, hubungannya itu saldo akhir kas. Jadi saldo akhir kas ini dalam laporan arus kasnya itu sesuai dengan jumlah uang tunai yang disajikan di dalam neraca. Yang kelima, hubungannya
arus kas dari aktivitas operasi. Jadi, dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi termasuk dalam penentuan laba bersih. Jadi, rekonsiliasi laba bersihnya itu dan arus kas bersihnya dari aktivitas operasi disajikan sebagai bagian dari laporan arus kasnya. Yang keenam, hubungannya itu aktivitas investasi. Nah, dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan dalam aset yang berakhir saldo termasuk dalam neraca. Yang ketujuh, hubungannya itu pada pembiayaan kegiatan. Jadi dalam pembiayaan kegiatan ini laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang dan ekuitas transaksi pembiayaan. Jadi akhir dari periode saldo utang dan ekuitasnya itu disajikan itu dalam neraca. Untuk selanjutnya ada penggunaan pada laporan keuangan. Dalam penggunaan laporan keuangan itu ada pihak eksternal dan pihak internal. Pihak internal ini merupakan perusahaan yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional terutama oleh pemilik atau karyawan atau manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, untuk yang eksternal, menurut standar akuntansi keuangan yang dirilis oleh IAI tahun 2002, penggunaan laporan dari luar perusahaan itu digunakan oleh seperti investor, pemasok, pelanggan, kemudian kreditur, kemudian ada otoritas pajak dan pemerintahan. Nah, perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang pertama, untuk perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Yang kedua itu, perbedaannya itu bentuk dari produknya merupakan layanan, sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan dagang, laporan keuangannya itu memiliki persediaan barang dagang. Yang kedua, dalam menghitung HPP hanya membutuhkan laporan opname. Yang ketiga, tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Ya, ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Harga pokok penjualan merupakan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa, dan dapat digunakan untuk menentukan harga jual produk, menghitung laba rugi perusahaan dari produk penjualan, dan melihat realistis atau tidaknya biaya produksi yang diterapkan. Adapun komponen yang menentukan harga pokok penjualan itu sendiri. Yang pertama, ada persediaan awal barang. Yang kedua, ada persediaan akhir barang. Yang ketiga, ada pembelian bersih. Kemudian, cara menghitung harga pokok penjualan perusahaan dagang. Yang pertama, menghitung penjualan bersih. Penjualan bersih sama dengan penjualan barang dikurangi retur penjualan ditambah dengan potongan penjualan. Yang kedua, menghitung pembelian bersih. Rumusnya, pembelian barang dagang ditambah biaya angkut pembelian, kemudian retur pembelian ditambah potongan pembelian. Nah, pembelian barang dagang ditambah dengan biaya angkut pembelian ini dikurangi dengan hasil dari retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian. Yang ketiga, menghitung persediaan barang dagang. Persediaan barang
dagang ini rumusnya persediaan awal barang dagang ditambah dengan pembelian bersih. Yang keempat, menghitung harga pokok penjualan atau HPP-nya, yaitu persediaan barang dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang. Nah, dari contoh berikut, yang pertama itu ada persediaan barang dagang awal sebesar 15 juta, kemudian pembelian sebesar 75 juta, kemudian beban angkutnya itu sebesar 1 juta. Jadi total pembeliannya itu sebesar 76 juta. Nah, jika ada retur pembelian itu dimasukkan kalau di contoh itu sebesar 1.500.000 dan jika ada potongan pembelian dimasukkan di contoh itu 2.500.000. Kemudian totalnya itu sebesar 4 juta. Nah, jadi total pembelian bersihnya itu 76 juta dikurangi dengan 4 juta. Jadi akan menghasilkan 72 juta. Nah, adapun barang tersedia untuk dijualnya sebesar 87 juta. Persediaan barang dagangan atau akhirnya itu sebesar 12.500.000. Jadi dikurangi barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir. 87 juta dikurangi dengan 12.500.000 akan menghasilkan harga pokok penjualannya sebesar 74.500.000. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga ada standar akuntansi. Yang pertama, dari standar akuntansi itu ada jenis standar akuntansi. Yang pertama ada PSAK atau IFRS. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua ada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas atau SAK ETAP. Yang ketiga ada PSAK Syariah. Yang keempat ada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Nah, setelah jenisnya ada juga penggunaan dari setiap standar akuntansi. Yang pertama PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berguna untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik. Jadi seperti perusahaannya itu perusahaan publik, kemudian BUMN, perbankan, atau perusahaan dana pensiun. Nah, yang kedua SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas ini digunakan oleh entitas yang akuntabilitas publiknya itu tidak signifikan. Kemudian laporan keuangannya juga hanya untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal saja. Nah, untuk PSAK Syariah digunakan untuk lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir, SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah digunakan untuk peraturan pemerintah yang diterapkan atau digunakan oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Selanjutnya, ada perbedaan SAK dan PSAK. Yang pertama, dari penyajian laporan keuangannya. Dalam PSAK umum, penyajian laporan keuangan ini diatur dari PSAK nomor 1, berbeda dengan SAK ETAP. Laporan yang disajikan dengan standar PSAK bukan hanya meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan arus kas saja. Dalam PSAK ada juga laporan posisi keuangan awal periode.
Kemudian untuk kedua, perbedaannya itu dari laporan arus kas. Selain perbedaan jumlah laporan keuangan yang disajikan, perbedaan arus kas dari PSAK dan SAK etap, secara umum keduanya mungkin mengatur hal yang sama, namun perbedaan SAK etap dan PSAK dalam laporan arus kas ini dapat dilihat dari metode penyajiannya, di mana SAK etap hanya memungkinkan metode tidak langsung. Selain itu, tidak ada pengaturan soal arus kas mata uang asing. Yang ketiga, perbedaannya itu laporan keuangan, konsolidasi, dan terpisah. Berbeda dengan PSAK, di dalam SAK etap tidak diatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Seperti yang diketahui dalam PSAK, ada beberapa laporan lain terkait konsolidasi yang perlu disusun seperti laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan sendiri yang menjadi lampiran dari laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, diatur juga prosedur konsolidasi dan hal lainnya terkait laporan keuangan tersebut. Nah, untuk materi yang keempat, ada materi badan usaha. Badan usaha ini ada 3, yaitu perseroan terbatas atau PT, merupakan suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para si pemegang saham PT ini berdasarkan pada jumlah atau persentase yang dimiliki. Adapun alat-alat atau perlengkapan dari organisasi perseroan terbatas yang diantaranya yaitu seperti direksi, komisaris, dan rapat umum para pemegang saham. Yang kedua, ada badan usaha persekutuan. Istilah federation atau persekutuan berasal daripada perkataan Yunani atau fedus yang memberi maksud persekutuan atau perjanjian oleh Katni Kamsono Kibat 1986. Istilah persekutuan ini terjemahan dari kata matchap atau partnership. Persekutuan perdata terjemahan dari Burgergilling matchap civil partnership yang berarti dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan sesuatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk kerjasama. Jadi persekutuan ini yaitu usaha yang bukan badan hukum, kemudian persekutuan pun mudah sekali untuk didirikannya. Yang ketiga, badan usaha perseroan merupakan bisnis yang dipunyai oleh pemilik tunggal dan sedangkan seorang pengusaha perseorangan ialah pemilik dari perusahaan perseorangan tersebut. Seseorang bisa membuat sebuah badan usaha perseorangan yang dibuat tanpa ada izin serta tata cara yang khusus. Hampir semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa membuat batasan sebagai modal mendirikannya. Yang kelima, ada materi pembentukan badan usaha dan likuidasi badan usaha. Ada cara mendirikan atau membentuk firma. Yang pertama, pendiri usaha atau bisnis harus minimal 2 orang, bisa lebih, tetapi tidak bisa kurang. Yang kedua, lakukan pembuatan akta pendirian firma. Yang ketiga, proses pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang keempat, ada pengajuan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, proses permintaan pembuatan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Yang keenam, lakukan pendaftaran akta pendiri firma di pengadilan negeri. Yang ketujuh, pengajuan izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kedelapan, ada proses pengurusan surat izin tempat usaha atau situ.
Yang ke-9, lakukan pengajuan surat izin gangguan atau HO. Yang ke-10, pengajuan pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ke-11, proses pembuatan tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, adapun proses likuidasi. Yang pertama ada proses penghitungan laba atau rugi. Dalam proses ini, jadi apabila si harga jual aktiva non-kasnya tidak sama dengan nilai bukunya, maka akan timbul penjualan aktivanya itu laba atau rugi, karena laba atau ruginya ini akan dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan perbandingan laba dan ruginya, gitu, agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena harus sudah disepakati di awal perjanjian. Yang kedua ada proses realisasi. Proses ini mengubah harta atau aset kekayaan non-kas yang dimiliki oleh para sekutu menjadi uang kas. Jadi apabila harga jual aktiva non-kasnya tidak sama dengan nilai bukunya, maka akan timbul laba atau rugi pada penjualan aktiva itu sendiri. Nah, yang terakhir ada proses likuidasi. Yang ketiga ada proses likuidasi. Proses likuidasi ini suatu kegiatan atau penyelesaian untuk membayarkan kewajiban kepada pihak-pihak yang berhak, seperti pihak internal, pihak eksternal, kemudian baru dibayarkan kepada para sekutu. Nah, ada dua cara pembayaran pada proses likuidasi ini. Ada likuidasi sekaligus dan ada likuidasi bertahap. Likuidasi sekaligus merupakan proses likuidasi yang berlangsung kurang dari 30 hari dan pelaksanaan terminasinya itu dilakukan sekaligus, langsung nggak dicicil. Sedangkan likuidasi bertahap merupakan likuidasi memerlukan jangka waktu beberapa bulan dan prosesnya itu pelaksanaan terminasi bisnisnya dilakukan lebih dari 1 kali dalam kurun waktu 3 bulan. Selanjutnya, untuk materi ke-6 ada pelaporan segmen atau segmen reporting. Adalah pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan itu sendiri. Informasi segmen bisa disajikan di dalam batang tubuh laporan keuangan sebagai catatan atas laporan keuangan atau di dalam skedul terpisah yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Jadi pelaporan segmen ini atau segmen reporting diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 5 atau PSAK 5. Jadi PSAK 5 ini merupakan hasil dari adopsi International Accounting Standard nomor 14 atau IAS 14. Istilah IAS sekarang sudah diganti dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Di Amerika Serikat, pelaporan segmen diatur dalam Statement of Financial Accounting Standard nomor 131 atau SFAS. Selanjutnya, untuk materi yang ketujuh, ada periode pelaporan keuangan. Yang pertama, periode kalender. Jadi periode kalender ini struktur tahun kalender biasa selama 12 bulan berturut-turut dimulai pada 1 Januari dan berakhir 31 Desember atau konsisten selama 12 bulan. Walaupun dimulainya itu tidak harus
1 Januari, bisa saja bulan Maret atau April, asal perhitungannya 12 bulan. Nah, ada yang kedua itu periode fiskal. Fiscal years sering disebut FY atau tahun fiskal, merupakan periode 12 bulan yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan penganggaran keuangan yang kadang-kadang mengikuti tahun kalender, seperti Januari sampai Desember, dan kadang-kadang juga tidak. Yang ketiga ada periode interim, merupakan suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Yang keempat ada periode tahunan atau annual report, adalah ringkasan keuangan dari aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun. Jadi di dalamnya itu tercantum analisis manajemen tentang kondisi keuangan saat ini dan rencana perusahaan di masa depan. Jadi rencana perusahaan di masa depan itu sudah dipersiapkan di periode tahunan. Selanjutnya, materi ke-8 ada pelaporan interim. Dalam PSAK 3, interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada periode 1 tahun buku penuh. Biasanya bulanan, triwulan, kuartal, dan lain sebagainya. Dalam PSAK 3 juga diatur mengenai standar penyusunan laporan keuangan interim untuk perusahaan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya seperti pasar modal dan bursa efek. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.